Aku memilih memaafkan seseorang yang tadinya aku benci mati-matian dan aku merasakan betul bahwa keputusanku memaafkannya adalah keputusan yang tepat. Teramat tepat. Sebab sesudah proses memaafkan yang begitu melelahkan itu, aku menemukan bahwa aku jauh lebih merasakan tenang. Tenang yang gak bisa dibayarkan dengan apapun. Yang gak bisa juga kita dapatkan dengan cara apapun untuk orang lain demi kita. Jika saat ini kamu sedang menyimpan dendam, benci, rasa marah, yang rasanya begitu membuat kamu merasa gak tenang menjalani hidup, kamu datang dalam episode yang sangat tepat. Hari ini, kita akan sentuh sisi dalam dirimu ya, yang mungkin aku akan menyentuh beberapa sisi dalam dirimu yang ingin kamu tutup. Hari ini, episode kita jujur dengan diri sendiri. Apa yang aku katakan hari ini berdasar pada beberapa referensi YouTube dan artikel ilmiah. Kamu bisa menonton lebih lanjut ke YouTube Analisa Widyaningrum tentang maafkan, rasa sakit hatimu hanya akan menghambatmu untuk bertumbuh, dan beberapa artikel ilmiah yang akan aku sebutkan sumbernya di akhir podcast. Hai, halo orang baik. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih ya karena kamu sudah dengan sangat baik berusaha memperjuangkan keadilan untuk dirimu sendiri. Saat ini kamu sedang marah ya? Entah, apapun permasalahan dalam benakmu yang membuat kamu semarah ini, pasti rasanya menjengkelkan ya? Sepanjang hidup kita, pasti ada masanya dipertemukan dengan seseorang yang membuat kita rasanya tidak nyaman. Kemudian beberapa perpecahan itu datang. Mereka bermunculan sampai akhirnya hubungan itu memburuk dan berujung pada rasa sakit hati. Menyisakan perasaan sakit hati bagi sebagian orang pasti menjengkelkan bukan main. Aku tipikal orang yang tidak suka dengan adanya keributan dengan seseorang pun. Bukan pula artinya aku mudah sekali memaafkan seseorang. Aku pun berproses untuk bisa mencapai fase menyayangi diri sendiri lewat memaafkan. Sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, aku dan kamu membutuhkan satu sama lain. Kita butuh orang lain untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Dan dalam hubungan antar manusia itu, kita membutuhkan seseorang manusia lain yang berhubungan dengan nyaman dengan kita. Karena dengan kenyamanan itu, kita pasti bisa menghabiskan waktu bersama, bisa membangun interaksi dengannya. Dan di dalam proses pengenalan hubungan, apapun bentuknya, entah keluarga, pertemanan, persahabatan, kekasih, melibatkan penyesuaian masing-masing individu. Apabila penyesuaiannya berhasil, hubungannya berjalan lancar, bertambah dekat, makin akrab. Tapi apabila penyesuaiannya kurang baik, akan terjadi suatu kemunduran dalam hubungan yang bisa kita sebut sebagai konflik. Konflik itu adalah suatu fenomena yang gak bisa kita hindari dalam hubungan. Dan selalu aja ada potensi akan terjadi. Rasa jengkel yang bercokol dalam diriku saat aku merasakan perasaan sakit hati itu bisa menghambat atau bahkan membuat aku gak bisa melakukan banyak hal. Singkatnya, rasa sakit hati itu bisa menghambat aku melakukan banyak hal. Aku jadi membatasi diriku sendiri untuk melanjutkan kehidupan aku. Karena rasa sakit hati itu adalah perasaan emosi negatif. Emosi negatif itu bisa membuat diri kita tuh terkuras habis dengan energi itu. Sehingga seharusnya ketika banyak hal kita lakukan, misalnya aku bisa melakukan banyak hal positif. Pada suatu hari aku seharusnya bisa tag banyak video, atau aku bisa nulis banyak naskah. Tapi ternyata karena perasaan rasa jengkel itu, aku jadi banyak memikirkan, dia kok kayak gitu sih ke gue? Aku salah di mana? Bukannya dia yang salah, kok gue yang salah? Kok bisa sih ada orang kayak gitu di bumi? Itu gue heran banget deh. Iya, akhirnya aku jadi scrolling Instagramnya, nangis gak jelas. Aku gak mood melakukan apapun. Apalagi jika ini memperparah hubungan. Rasanya bukan aku banget. Aku gak begitu salah-salah amat rasanya. Atau bahkan kamu ngerasa kamu gak salah sama sekali. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik loh. Tapi kok malah aku yang diperlakukan kurang baik? Atau mungkin kamu memilih untuk memaafkan, tapi kamu masih ngomel-ngomel.
Iya aku maafin kamu. Padahal kalau dipikir-pikir, kamu sih yang banyak salahnya. Bukan aku kan? Aku kan... titik. Begitulah. Kamu memaafkan, tapi dengan ngomel-ngomel. Ada sejumlah alasan kenapa seseorang itu gak mau maafin orang lain. Yang pertama, orang itu tidak terlalu mengkhawatirkan orang yang dilukai. Entah kamu merasa hubungan kamu gak cukup akrab dengan dia, atau kamu punya teman atau figur pengganti yang kamu rasa dengan ketidakhadiran dia, aku gak apa-apa kok. Ya udah, permasalahannya gitu aja. Ada gak ada dia di hidup gue gak ngaruh. Jadi kamu memilih sedikit empati saat berhadapan dengan orang ini. Yang kedua, gengsinya yang setengah mati. Dia gak mau minta maaf kalau bukan orang itu yang minta maaf. Mau dia yang salah atau bukan, pokoknya aku gak mau kalau gak dapat kata maaf dari lawanku duluan. Yang ketiga, dia percaya bahwa minta maaf itu gak ada gunanya. Kalau menurut aku pribadi, minta maaf itu ada banyak gunanya. Tergantung sama konteksnya. Kalau kamu minta maaf karena terpaksa, karena ini kepepet banget nih sama keadaan, aku harus banget minta maaf. Dan kemudian kamu minta maaf dengan gak tulus. Perasaan maaf itu artinya cuma sekedar jadi ucapan. Kamu bisa jadi mengulanginya lagi suatu saat nanti. Sedangkan kalau kita benar-benar memaafkan seseorang, kita itu mendapatkan beberapa manfaat buat diri kita sendiri. Aku kutip dari literatur ya. Beberapa manfaat dari memaafkan, kita jadi lebih sehat secara fisik dan psikis. Aku merasakan banget. Saat aku memaafkan orang ini, energi negatif yang tadinya aku pakai untuk memikirkan, kok kayak gini, kok kayak gitu, emang aku yang salah, emang apa yang salah dari aku? Emosiku tuh banyak sekali terkuras di situ. Sampai akhirnya aku udah habis energi untuk melakukan banyak hal positif yang harusnya bisa aku lakukan. Dan yang lebih parahnya, biasanya ketika aku banyak pikiran, stres, aku pasti sakit. Kondisi fisikku pasti langsung ngedown. Psikisnya jadi buruk, fisiknya juga jadi buruk. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Ini adalah bentuk suatu tindakan moralitas yang aku rasa kita semua butuh tindakan ini. Ruh, aku kan orangnya gak terlalu suka moralitas kayak gini. Sederhana aja. Ketika kamu gak merasa tenang, kamu butuh solusinya untuk bisa menjadi tenang. Dan kalau memaafkan adalah salah satu caranya, kenapa tidak dicoba? Dan yang paling penting menurut aku adalah poin memaafkan itu mengulik kata forgive. Forgive menurut Webster's New Universal Unabridged Dictionary adalah suatu bentuk penyerahan diri kamu terhadap perasaan untuk menghukum atau untuk menghentikan rasa marah yang kamu miliki. Dua penjelasan ini menurut aku adalah kata dasarnya yang sangat menggambarkan tujuan utama kita memaafkan seseorang. Termasuk juga judul podcast kita hari ini. Saat kamu kesulitan untuk memaafkan seseorang, kamu sudah pernah coba belum untuk membuka perspektif kamu lebih luas lagi? Ini caraku untuk melepaskan pengampunan pada orang lain. Saat aku membenci seseorang bahkan sampai menghabiskan banyak energi untuk rasa kecewa itu, aku merasa kata minta maaf bukan satu-satunya solusi. Saat aku marah, aku kesal, aku capek banget sama semua perasaan ini, aku biasanya banyak mengambil waktu untuk diam. Diam itu beda dengan silent treatment ya. Silent treatment itu adalah suatu perilaku ketika kamu mendiamkan seseorang, ketika dia berkomentar terhadap kamu gak dengerin komentarnya. Ketika dia ada di sekitar kamu menganggap dia seakan-akan gak ada. Jadi kamu memperlakukan dia seperti orang tuh jadi bayangan, atau bahkan dia gak ada aja di situ. Itu tindakan silent treatment. Sedangkan pada saat kamu marah, ketika kamu mengambil waktu untuk diam itu berpotensi untuk membuat kamu menjeda pikiran kamu yang tadinya tuh ribut banget. Lebih baik bagi aku untuk memilih diam saat marah, karena saat dalam kondisi kepala penuh amarah, aku akan cenderung besar kemungkinannya untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang berpotensi untuk menyakiti orang lain. Saat itulah aku mencoba untuk memperluas pemikiranku. Dimulai dari titik masalahnya. Aku bertanya dulu pada diri aku sendiri. Introspeksi, evaluasi. Apa aku juga punya kesalahan?
Apa andil diriku dari terjadinya masalah ini? Dari mana ya sumber permasalahannya? Tenang dulu sejenak. Ya, aku tahu ini susah. Kalau masih lebih susah lagi, pikiran kamu masih ribut nih setelah kamu diam, kamu coba deh ikuti metode 478. Metode ini aku belajar dari buku Nunci, dan isinya begini. 4 detik untuk mengambil nafas. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 7 detik kita tahan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 detik untuk mengeluarkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa angkanya susah sekali 478? Sebab itulah tujuannya. Membuat kamu terfokus pada perhitungannya, bukan pada amarah. Sehingga kamu jauh lebih jernih ketika menentukan sesuatu. Jika iya, aku menemukan titik kesalahanku nih. Aku juga bertanggung jawab untuk memaafkan dan minta maaf. Jika tidak, bagaimana Biru? Aku gak menemukan kalau diriku salah kok. Aku yakin 1.000.000% ini semua kesalahan dia. Maka ingatlah bahwa konsep memaafkan itu adalah tentang melepaskan. Memaafkan bukan artinya melupakan. Kita gak bisa melupakan apa yang udah orang lain lakukan sama kita. Toh saat kembali lagi bersama dan kita memperbaiki hubungan, kita itu semacam sudah punya red flag. Kita tahu kalau suatu saat ketika kita ada ngobrol-ngobrol dan menyentuh hal yang sedikit mirip dengan perdebatan kita sebelumnya, wah, aku udah tahu nih, kita harus ganti topik pembicaraan. Kemampuan memaafkan itu adalah sikap kita untuk memilih. Sebab memaafkan itu adalah suatu pilihan. Pilihan saat kita fokus pada apa yang di depan kita. Karena memaafkan gimana pun, itu akan ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi pada masa lalu kita. Kita harus mencoba untuk memilih. Aku mau menerima apa yang udah terjadi di masa laluku, supaya nanti di masa depan, ini gak terulang kembali. Memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Setiap orang itu punya perspektif. Dan bersyukur jika kalian memiliki seseorang penengah dalam suatu keributan. Mempertemukan dengan kepala dingin, tanpa memihak pihak manapun dan berusaha untuk menjalin jalan tengah seadil-adilnya. Jika tidak, bagaimana? Kita harus memposisikan diri kita dengan baik. Jangan paksa orang lain untuk memaafkan kita. Tolonglah maafin, kan cuma segitu doang. Balik lagi. Kata-kata, kan cuma segitu doang, bisa memicu perang jilid berikutnya. Pahami juga dari perspektif orang lain. Sebagai pamungkas dari semua hal tentang memaafkan, ini cara paling berhasil ketika aku dan sahabatku ribut besar, kemudian kami semua saling melakukan resolusi dari hubungan dengan cara menenangkan hal ini. Aku memaafkan dia, bukan untuk menyayangi dia saja, tetapi juga untuk menyayangi diri aku sendiri. Aku memaafkannya, aku mengasihinya. Demikian juga saat aku mengasihi diriku sendiri. Kita memang melupakan hal-hal yang menyakitkan, tapi kita bisa memilih untuk mengubah rasa sakit tersebut dengan cara memaafkan. Sehingga aku ucapkan baik-baik permintaan maaf yang begitu tulus. Iya, aku maafin kamu. Aku menerima rasa sakit hati yang udah ada kemarin, dan aku tutup lembarannya. Aku gak mau dendam, aku gak mau balas apapun yang udah terjadi, dan ini keputusan aku sendiri. Kami berdua saling berkata begitu. Kita lepaskan pengampunan untuk orang lain, dan kita mengakui kesalahan kita. Tidak ada keputusan yang jauh lebih baik dari menerima hal ini. Dan itulah yang membuat batinku damai bukan main. Rasa hatiku seakan ada rasa lega yang menyergap. Dan itu pertama kalinya aku merasakan ketika aku berani untuk melepaskan pengampunan ke orang lain. Aku pernah merasakan rasa lega itu. Masa kamu gak mau coba? Berat Kak Biru? Iya, dicoba dulu. Pelan-pelan dicoba. Dicari sumber permasalahannya dari mana.
Kemudian lapangkan hati kamu minta sama dia waktu untuk bicara baik-baik. Setelah itu, sama-sama bicara, bertemu, cari solusinya. Kalau dia udah gak mau ketemu gimana? Ada jalur langit, jangan lupa. Jalur yang paling ampuh untuk membuka hati seseorang. Paling mujarab. Dan rasa tenang itu adalah hadiah dari rasa memaafkan yang paling menyenangkan. Beberapa sumber lain yang aku gunakan diantaranya dari Katya Alentina, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, dalam jurnal Memaafkan dalam Konflik Hubungan Persahabatan, dan McCullough tahun 2001 tentang Forgiveness, Who Does It and How They Do It, dalam Current Directions in Psychological Science. Dan aku sangat berharap teman-teman, apapun yang saat ini sedang kamu konsumsi, konsumsilah hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu ingin memaafkan seseorang, dengarkan hal-hal yang berhubungan untuk membuat kamu memiliki hubungan yang lebih baik. Cari podcast-podcast tentang memaafkan. Cari mungkin YouTube-nya, atau mungkin beberapa hal di TikTok yang baik tentang memaafkan. Jangan cari yang menjadi sumber keributan. Oh iya nih, aku nemuin nih ada video yang ngebuat aku makin sebel sama dia. Perasaan itu makin lama ya tetap di situ-situ aja. Kamu memutuskan apa yang akan kamu konsumsi. Dan apa yang kamu konsumsi akan menentukan siapa kamu. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini dapat meringankan beban pikiran kamu, dan kamu bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan salah satunya, melepaskan rasa sakit dalam dirimu. Aku tahu ini gak mudah, tapi dicoba ya. Dicoba metode paling mujarabnya. Aku memaafkan bukan karena orang lain. Aku memaafkan untuk diriku sendiri. Dan proses memaafkan melibatkan kata tulus di dalamnya. Semoga kelak kita sama-sama menjadi manusia yang tumbuh tanpa rasa sakit, lengkap dengan pengampunan yang kita berikan pada sesama.